Hai, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang output device. Nah, apa itu output device? Output device merupakan komponen perangkat komputer atau laptop yang fungsinya adalah memperlihatkan hasil. Output device bertugas untuk menampilkan data yang sudah diproses oleh prosesor. Sebelumnya, data diambil oleh input device. Output device juga termasuk dalam perangkat primer pada komputer. Karena tanpa perangkat ini, komputer tidak akan bisa digunakan. Bayangkan saja, kalau kamu mengetikkan nama kamu di keyboard komputer, tapi tidak muncul di layar. Apakah kamu bisa melanjutkan kegiatan? Nah, nanti masing-masing anggota kelompok akan menjelaskan macam-macam contoh output device. Nah, apa sih macam-macam output device itu? Output device memiliki berbagai macam jenis perangkat yang sering kamu gunakan ketika menjalankan atau mengoperasikan komputer. Jadi, output device ini tidak hanya terdiri dari satu jenis saja ya, melainkan ada banyak. Bahkan akan terus berkembang seiring dengan majunya teknologi. Perkenalkan, saya Gilbert Coki dari kelas 1 SA04 dan saya akan menjelaskan tentang perangkat pada komputer. Jadi kali ini saya akan membahas tentang monitor pada komputer, mulai dari penciptanya, perkembangannya, serta fungsi dari monitor. Sebelum itu, kita harus mengetahui pengertian dari monitor itu sendiri. Monitor adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Dalam hal ini, monitor berperan sebagai perangkat output penyusun sebuah komputer. Dari sebuah komputer tak akan bisa digunakan jika monitornya tidak ada. Itulah alasan mengapa monitor dianggap sangat penting dalam sebuah komputer. Awal sejarah monitor komputer yaitu dimulai dengan adanya VDT atau The Video Display Terminal yang berupa layar yang dimana tergabung dengan keyboard dan dihubungkan ke komputer. Tahap perkembangan monitor komputer pertama ini terjadi pada 1855 dengan ditandai penemuan tabung sinar katoda oleh ilmuwan dari Jerman yang bernama Heinrich Geissler. Selanjutnya, monitor CRT atau cathode ray tube yang pertama dikembangkan untuk menerima siaran televisi dan pengembangan tabung sinar katoda pertama ini direproduksi oleh Alan B. Dumont pada tahun 1931. Perkembangan monitor sendiri dimulai dari tahun 1855 oleh Heinrich Geissler dan terus berlanjut seperti di tahun 1859 dengan adanya sinar katoda. Lalu tahun 1888 adanya liquid crystal, tahun 1897 adanya tabung Brown, tahun 1930 adanya siaran full elektronik, tahun 1963 adanya liquid crystal bivinyl, tahun 1969 adanya ditemukannya TN-LCD pertama, lalu adanya Enhanced Graphic Adapter, Video Graphic Adapter, dan Extended Graphic Array pada tahun 1984 sampai 1990. Dan yang terakhir, di tahun 2005 ditemukannya layar 3D pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam fungsi dari monitor itu sendiri. Jadi monitor berfungsi dan berperan untuk menampilkan semua data hasil proses, baik itu teks, gambar, ataupun video yang berasal dari hasil proses. Semua monitor memiliki resolusi yang berbeda-beda dalam menampilkan gambar yang dihasilkan dari perangkat proses. Misalnya sebuah layar monitor 17 inci memiliki resolusi 1024 x 768. Inci merupakan ukuran diagonal pada sebuah monitor, sedangkan resolusi merupakan lebar dan tinggi piksel yang akan menentukan kualitas gambar yang ditampilkan pada sebuah monitor. Monitor juga berfungsi sebagai output dari memori komputer atau Central Processing Unit berupa biner. Fungsi lainnya dari monitor adalah menampilkan data-data berupa grafis tampilan dari prosesor untuk selanjutnya ditampilkan agar pengguna bisa melihat apa yang sedang dioperasikannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Halo, saya Rangga Fareza dari kelompok 2. Ingin menjelaskan tentang salah satu output yaitu printer. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang
pengertian printer, sejarah printer, jenis-jenis printer, dan fungsi printer. Nah, apa itu printer? Printer merupakan perangkat keras yang digunakan untuk mencetak gambar atau dokumen. Printer termasuk dalam output device yang berfungsi sebagai menempelkan data hasil cetakan dari software. Data yang dicetak printer adalah data yang diambil dari penyimpanan dan diolah oleh prosesor. Sekarang saya ingin menceritakan tentang sejarah awalnya terbentuknya sebuah printer. Awal mula sejarah ini di saat munculnya pemikiran untuk melakukan sebuah salinan untuk menyerupai cetakan majalah atau buku. Seiring dengan berjalannya waktu, seorang pria berkebangsaan Jerman, Johannes Gutenberg, yang tinggal di kota Mainz, mencoba untuk menciptakan sebuah metode pencetakan yang sempat populer. Sekalipun disebutkan bahwa metode yang serupa juga telah berkembang di Cina dan Korea. Kembali pada Gutenberg, dirinya kemudian mencoba untuk menciptakan sebuah potongan huruf dari timah melalui proses pengecoran. Selanjutnya, penemuan tersebut digabungkan dengan teknologi yang berkembang di Asia Timur sehingga memunculkan sebuah penemuan mesin cetak dari balok kayu. Dari sinilah awal dan kemudian berkembangnya mesin printer tersebut. Hasil kerja Gutenberg nampaknya memberikan sebuah kesuksesan tersendiri di mana karyanya tersebut digunakan untuk proses pencetakan Alkitab untuk pertama kalinya. Tentu saja, hal ini memberikan pengaruh yang sangat besar di Eropa. Dan sekarang saya ingin menyebutkan jenis-jenis dari printer. Yang pertama, yaitu printer dot matrix. Yang kedua, yaitu printer inkjet. Yang ketiga, yaitu printer jet laser. Yang keempat, yaitu printer flatbed plotter. Yang kelima, yaitu daisy wheel printer. Yang keenam, yaitu line printer. Yang ketujuh, yaitu digital printer. Yang kedelapan, yaitu all-in-one printer. Yang kesembilan, yaitu 3D printer. Printer mempunyai beberapa fungsi. Secara umum, printer berfungsi sebagai mencetak dokumen. Nah, ada lagi nih fungsi-fungsi lainnya seperti mencetak foto, mencetak stiker dan sablon, mencetak banner dan spanduk, dan juga bisa sebagai scanner, dan juga sebagai alat fotokopi jika ada alat untuk scan. Sekian penjelasan printer dari saya. Halo semua, perkenalkan nama saya Zidan dan saya akan menjelaskan tentang output mouse. Jadi yang pertama apa sih itu mouse? Mouse itu adalah perangkat output yang dimana untuk menggerakkan kursor di layar monitor komputer ataupun laptop. Dan sejarah pertama kalinya ditemukan itu mouse itu pada tahun 1963 oleh seorang penemu dari Stanford Research Institute bernama Dr. Douglas C. Engelberg. Dan mouse pertama kali di dunia itu adalah sebuah kayak perangkat balok kayu gitu loh. Jadi bahannya tuh masih bahan kayu, dan pastinya seiring perkembangan zaman itu mouse melakukan banyak perubahan lah. Kayak ada yang pertama itu ada mouse serial. Mouse serial itu bisa digunakan pada komputer Pentium 1 dan Pentium 2. Ada yang seiring perkembangannya lagi ada juga namanya mouse PS2. Mouse PS2 itu adalah yang bisa digunakan pada komputer Pentium 3 dan Pentium 4. Dan yang ketiga itu adalah mouse USB. Ya ini pasti sangat-sangat populer ya di kita, karena ya mouse ini yang sampai sekarang tuh masih ada gitu, yang masih digunakan gitu. Ya itu mouse USB. Mouse itu untuk komputer Pentium 3 dan Pentium 4. Dan yang terakhir yang mungkin paling modern ya, yaitu jenis mouse yang menurut saya pribadi paling saya suka karena ini simple, yaitu mouse wireless. Dan saya punya contohnya di sini. Ini adalah mouse wireless. Jadi mouse wireless itu mouse-nya
tidak usah menggunakan kabel lagi. Jadi sudah pakai USB seperti ini. Jadi tinggal dicolok ke komputer, di laptop ya, dan ini bisa jadi lebih praktis, tidak usah pakai kabel. Ada juga yang pakai Bluetooth ya. Jadi ini dimana mouse ya, zaman sekarang ya ini semua lah mouse-nya kayak gini. Dan ya saya kira itu sekian. Halo semua, nama saya Ikhlas Prasetyotomo dari kelas 104. Saya akan menjelaskan sesuatu output device. Ini speaker yang saya pegang adalah speaker Bluetooth. Nah, saya akan menjelaskan sejarahnya terlebih dahulu, tapi secara pendek. Pada tahun 1898, Horace Short mengumumkan sebuah desain speaker yang menggunakan kompresor udara yang kemudian menjualnya pada Charles Parsons. Kemudian mendapatkan beberapa tambahan hak paten di Inggris sebelum 1910. Pada tahun 1924, Dr. Walter H. Scott Key menemukan pita loudspeaker pertama. Untuk pertama kalinya, speaker menggunakan elektromagnet, sehingga suara yang dihasilkan sangat keras. Namun pada waktu itu, speaker yang menggunakan magnet jarang sekali digunakan. Ini dikarenakan harganya yang mahal. Lilitan dari sebuah elektromagnet disebut bidang lilitan atau dasar lilitan yang disambungkan melalui kedua pasang energized driver. Belokan ini biasa disediakan pada sebuah dual roll dan juga berperan sebagai filter listrik dan amplifier loudspeaker yang terhubung dengan listrik. Lalu saya akan menjelaskan fungsinya. Fungsi speaker ini untuk mengubah gelombang elektrik atau listrik menjadi audio atau gelombang suara. Fungsi tersebut bisa berjalan normal selama komponen-komponen di dalamnya bekerja dengan baik dan sebagaimana mestinya. Lalu saya akan menjelaskan beberapa jenis speaker berdasarkan frekuensi. Yang pertama ada subwoofer. Subwoofer adalah jenis speaker yang memiliki kemampuan frekuensi suara dari 20 hingga 300 Hz, di mana memungkinkan kita mendengarkan suara atau nada yang rendah atau full bass dengan jelas. Biasanya jenis speaker subwoofer ini disambungkan pada speaker aktif pada komputer atau yang di ruangan atau speaker pada mobil dan lainnya. Yang kedua ada woofer. Woofer adalah jenis tipe speaker yang memiliki kemampuan menghasilkan frekuensi yang cukup rendah, yakni berkisar 40 hingga 1000 Hz, sehingga suara yang dihasilkan adalah ngebass. Jenis speaker seperti itu sangat banyak dan mudah sekali kita temukan. Speaker woofer adalah jenis speaker aktif ruangan. Ada banyak macam ukuran pada speaker woofer. Ini yaitu 4 inci, 6, 8, 10, 12 inci dan sebagainya. Dan ada speaker 3-way. Ada berapa jenis dan tipe dari speaker 3-way ini, tapi speaker 3-way ini memiliki 3 frekuensi, yaitu rendah, menengah, dan frekuensi tinggi, sehingga kemampuan audionya lebih lengkap dan mampu menghasilkan frekuensi hingga 20 Hz dan 20 kHz. Berikut ini macam-macam tipe 3 Hz. Tipe speaker 3-way. Mid-range adalah jenis tipe speaker 3-way yang memiliki kemampuan frekuensi audio menengah, yakni sekitar 5.500 hingga 5.000 Hz, sehingga suara yang dihasilkan sangat terdengar jelas seperti Anda mendengar suara Anda sendiri. Tweeter adalah jenis speaker 3-way yang memiliki kemampuan frekuensi audio yang tinggi, yakni sekitar 5.000 hingga 20.000 Hz, sehingga tak heran jika suara yang dihasilkan sendiri melengking atau terdengar keras dan juga ngebass. Dan full range. Full range adalah jenis tipe speaker 3-way. Full range adalah speaker yang memiliki kemampuan frekuensi audio yang mampu menghasilkan nada rendah, menengah, maupun tinggi. Dan seperti itu. Masih banyak output device yang lain, tapi saya hanya menyebutkan satu, itu speaker Bluetooth. Dan ya, dadah.